kabarnya selama pandemi ini? Alhamdulillah sehat. Wah, ini kelihatannya bugar nih ya kak ya. Habis ngapain nih kak? Mandi. Habis mandi. Seger banget ya? Oh, habis mandi sore ya kak ya? Iya. Kakak siapa sih sebenarnya? Kita banyak yang belum tahu nih kakak siapa sih? Soalnya datanya di mana-mana kita cari susah banget kak. Susah dicari. Apa ya? Orang biasa aja sebenarnya. Orang biasa Biasa gimana nih gimana? kak? Nah jadi guys, Kak Rigi ini merupakan pemain basket dari Kalimantan ya kak ya? Ya, aslinya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kalau boleh tahu, Iya. gimana tuh kak bisa kakak di Jakarta? Ya kok bisa nih masuk SMA Karisma Bangsa ya? Tuh, udah tahu. Gimana kak, ceritain dong. Ceritanya dulu itu waktu kejurnas U14 kayaknya, kejurnas U14 itu bela Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, terus mainlah di kejurnas 14. Mungkin alhamdulillah lagi mainnya bagus, lagi perform bagus, mungkin jadinya ada dapat tawaran beasiswa dari SMA Karisma Bangsa gitu. Sebelum itu kakak ada persiapan emang kak? Atau kakak udah tahu tuh bakal ada yang mantau kakak itu? Kakak udah tahu belum? Nggak tahu sama sekali. Jadi kayak pas berangkat main ke Jurnas ya main aja gitu loh. Cuman pengen tanding gitu, nggak ada kepikiran ntar mau main di sini harus main bagus terus biar bisa dapat beasiswa. Nggak sampai sana pemikiran. Terus setelah itu pas ditawarin itu kakak gimana tuh perasaan Kak Rigi tuh gimana sih? Langsung setuju nggak atau gimana pertimbangannya? Jadi dulu waktu dapat kayak gitu jadi masih bingung, masih nggak tahu emang iya ya ada beneran yang menawarin gitu, semua nggak percaya karena kan masih umur 14 tahun, masih nggak tahu apa-apa, maksudnya nggak ngerti Jakarta seperti apa, terus ada sekolah SMA Karisma Bangsa itu apa sebenarnya, jadi nggak tahu sama sekali gitu. Jadi akhirnya tuh orang dari sekolahnya itu kontak orang tua langsung, jadi dari orang tua lah yang menceritakan gitu gimana gitu. Dari Gitu umur sih. 14 tahun ya kak. Berarti kalau boleh tahu kakak main basket dari umur berapa sih? 14 tahun udah sejago itu loh. Tahun lo udah dapat beasiswa. Kalau main basket itu paling kelas 6 sampai 5 atau 6 SD gitu. Tahu basketnya dulu dari mana kak? Kok bisa tertarik tuh sama basket? Kalau basket itu dari papa sih. Papa kan pelatih basket di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Jadi waktu kecil gitu sering ikut ke lapangan gitu. Jadi main di lapangan basket aja gitu. Walaupun nggak awalnya juga maksudnya nggak main basket juga, bawa mainan ke lapangan nggak tak. Jadi ya main di pinggir lapangan aja sih sebenarnya. Kirain pinggir jalan. Gak dong. Iya. Pas di Karisma Bangsa nih kak, itu gimana sih ceritanya di Karisma Bangsa? Boleh ceritain dong? Awal mulanya masuk SMA itu juga diceritain dong kak gimana? Apalagi culture shock pastinya kayak dari Kalimantan ke Jakarta pasti culture shocknya Iya, ada. langsung sekolah Boleh diceritain dong kak internasional gitu. gimana? Oh, jadi pas pindah ke Jakarta itu sebenarnya tuh masih nggak mau pindah ke Jakarta sebenarnya karena kan ya namanya anak daerah kan pasti minder lah sama anak daerah kan pasti minder ke Jakarta gitu kan, takut lebih tepatnya. Tapi ya dengan kayak ya support orang yang terdekat gitu, dia nggak apa, misalkan kayak mereka jelaskan kayak opportunity-nya itu di sana lebih banyak, bisa lebih berkembang gitu loh. Benar. Terus waktu ya pertama masuk SMA Karisma Bangsa yang pasti yang culture shock, jadi kayak lebih sering homesick gitu, kayak pengen pulang gitu loh. Terus adaptasi sama lingkungan juga, terus sama pelajarannya gitu. Jadi karena kan ada beberapa guru yang native, jadi kayak masih susah gitu loh, kayak mencernanya lebih lambat lah gitu lebih tepatnya. Terus wah ini pemain-pemain, misalkan ada dalam satu angkatan gitu kan masih ada teman beasiswa juga, terus kakak kelasnya juga ada yang beasiswa, ada yang beasiswa juga, dan mereka yang
udah yang lebih apa ya, lebih jago-jago gitu, karena kan anak daerah masih minder gitu loh. Jadi ya beradaptasinya tuh cukup lama, sekitar untuk adaptasi dari sekolah sih palingnya 6 bulan 1 semesteran lah. Tapi untuk adaptasi secara keseluruhan sih mungkin 1 tahun pertama. Gitu ya kak ya. Kalau di sana emang kakak kalau di situ kakak asrama apa gimana kak? Kalau di SMA Karisma Bangsa itu dia ada asramanya, jadi kayak tinggal di satu komplek gitu. Jadi mau ke sekolah, mau makan, dorm, lapangan basket, semuanya di situ, semuanya lengkap. Artinya kak pindah ke sana itu nggak sama keluarga ya kak, cuman kakak aja? Iya, sendirian, benar. Sendirian aja langsung masuk dorm gitu. Di Karisma Bangsa prestasinya apa aja tuh kak? Kayaknya kalau di Karisma Bangsa sering turnamen ada keluar gitu ya kak, keluar negeri. Ya, kalau di SMA Karisma Bangsa tuh banyak apa ya, banyak, karena kan Karisma Bangsa itu tahunnya aku dari tahun kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak pernah ikut BBL kan, karena dulu masih ada persyaratannya kalau misalkan sekolah yang punya pemain scholarship atau beasiswa itu biasanya nggak boleh gitu. Baru 2 tahun terakhir itu baru bisa ikut DBL sekolahnya gitu. Itu juga ada apa ya, ada syarat tertentunya untuk anak siswa gitu. Jadi untuk prestasinya, jadi kita tuh setiap tahunnya itu kita ada punya training camp biasanya. Jadi kayak setiap naik kelas gitu kita ada training camp gitu. Jadi sebelum aku masuk itu pertama kali training campnya langsung ke Filipina. Tahun kedua itu kalau nggak salah itu Barcelona, kalau nggak salah ke Barca, jauh ke ya? Spanyol. Iya, tahun ketiga baru nggak ikut karena kan udah lulus gitu. Terus ada juga tuh biasanya setiap tahun itu kita ada biasanya kayak annual turnamen gitu yang biasanya di Malaysia gitu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun terakhir aku itu yang paling banyak tanding keluarnya. Waktu itu sempat ikut di Singapura, ikut di Thailand, ikut di Malaysia kalau nggak salah. Asik juga ya kak ya. Gitu sih. Kalau boleh tahu apa aja sih yang udah kakak dapatin kayak dari training camp itu? Yang dari yang kakak belum dapatin sebelumnya? Mungkin lebih ya ilmu yang mungkin kita mungkin dulu zaman sebelumnya mungkin YouTube mungkin biasa aja. Mungkin anak-anak zaman sekarang maksudnya beda sama zaman anak sekarang sama zaman dahulu yang mungkin nonton YouTube tuh lebih gampang sekarang mungkin kan. Banyak yang orang bisa belajar dari YouTube atau gimana. Ya sekarang kan lebih gampang ya. Dulu yang apa yang nggak bisa kita dapatkan, susah kita dapatkan ya dari training camp itu. Pengalamannya latihan di luar, ketemu, kalau nggak salah itu yang di Barcelona itu ketemu Pau Gasol, dilatih sama Pau Gasol sendiri, terus dilatih latihan sama pelatih Filipina langsung gitu. Jadi beda aja atmosfernya. Terus di Spanyol sparring, exhibition game, di Filipina ada exhibition game. Jadi kalau tahu batasan kita tuh masih di mana gitu dari negara lain. Kata gitu sih. Oh, tadi kakak bilang ya kayak ya nonton YouTube lebih gampang sekarang daripada dulu ya. Beda sama zaman sekarang, zaman dahulu. Kalau boleh tahu emang kakak zaman dulu apa zaman sekarang sih? Di SMA dulu tuh kakak di asrama itu punya peraturan. Jadi kita nggak bisa gunain HP yang ada internetnya lebih cepat. Jadi kita tuh dulu pakai HP Nokia yang kecil gitu ya. Cuma bisa ya kalau misalnya ada Flexi gitu lah ya. Oh iya, iya tahu. Sama SMS gitu loh. Itu zaman lebih susah gitu dulu. Zaman dulu banget itu kak. Emang kalau boleh tahu kakak tanggal lahirnya kapan sih sebenarnya? Sampai pakai simen atau Lexus itu ya? Itu aku zaman lahiran kayaknya. Oh lahirnya tahun 99. Tapi kalau kelihatan dari muka mungkin 2003 ya. Enggak juga sih kak. Jangan pede kak. Pernah nggak kakak ini ngelanggar peraturannya tuh? Pernah nggak? Iya, namanya juga anak SMA tuh ada aja gitu. Misalnya HP itu kan HP yang kan ada otomatis ada 2 HP kan. Iya. Jadi satu HP itu biasanya tuh dikumpulin. Ada tuh anak-anak tuh pada saatnya tuh nggak mau ngumpulin gitu loh. Gitu. Oh. Mungkin yang anak SMA Karisma Bangsa mungkin pernah merasakannya lah, mungkin
pas udah tahun ketiga senior gitu, pasti itu HP itu kadang-kadang ada yang punya 3 gitu, jadi kayak satu dikumpulin, satu buat main, satu lagi buat kalau misalkan atau ada apa gitu. Emang itu nggak diperiksa apa kak? HP-nya sampai 3 sampai 2 gitu, itu nggak diperiksa? Diperiksa, tapi kita ada caranya sendiri untuk Bisa aja lah ya. Kalau boleh tahu kalau cara kakak gimana? Gimana tuh? Kalau dulu ya, jadi itu ada kasur kan gede, Iya. kasur gede itu, jadi itu kita silet sedikit kasur ya. Kalau dulu situ, kalau nggak tuh masih awal-awal itu masih dimasukin di tumpukan-tumpukan baju. Oh, berarti nggak ada nyampe meriksa kayak sampai kasur gitu ya? Ih jago banget dah. Ya kasur kan mungkin diperiksa, tapi kan dalam kasurnya kan nggak diperiksa gitu, dibongkar gitu. Ih jago banget. Oke, ini Kak ada pertanyaan dari yang nonton dari @ali_bar34. Gimana biar syutingnya bagus Kak? Kasih Kalau tips dong. syutingnya bagus kan kayak gini aja sih, lebih gampangnya tuh pernah tuh dengar dari sebenarnya ilmunya ini sebenarnya tuh apa ya, banyak lah ibaratnya gitu kan, tapi ini kita dapatkan juga dari yang udah gitu, dari senior gitu. Jadi kalau untuk nembak sendiri kan kita punya namanya tuh apa ya, badan kita tuh punya memori sendiri kan. Jadi kita latihan itu, semakin banyak kita latihan, semakin intensitasnya semakin bagus, semakin kita rapi ngerjainnya waktu repetisi kita nembak. Jadi badan kita juga pada saat kita tanding itu juga akan kayak ngekorek memori kita waktu latihan itu lebih tepatnya. Artinya pas latihan harus yang dilakukan sebaik-baiknya dan diulang terus ya Kak, biar langsung refleks Iya. gitu. Iya, jadi kayak ya apa yang kita lakuin di dalam latihan itu yang bakalan dikeluarin waktu di pertandingan, Pak. Kayak ibaratnya tuh body memory gitu loh. Jadi tanpa nggak disadarin ya badan kita gerak sendiri lebih tepatnya. Kayak udah kebiasa gitu ya kak ya? Iya betul. Jadi Kalau- kayak body memory aja sih. Ngomong-ngomong soal latihan nih, kakak emang latihannya seberapa banyak sih kak? Kalau latihan sendiri, kalau misalkan di kampus ya, kalau misalkan di kampus tuh biasanya kan kalau UPH tuh ada setiap Senin sampai Jumat itu kita ada jadwal latihan sekali gitu. Misalkan kalau misalkan di UPH tuh Senin, Rabu, Jumat itu pagi jam 5 pagi, terus Selasa, Kamis sore gitu. Jadi kadang-kadang itu kita tuh misalkan udah pagi latihan Senin, jadi sorenya tuh antara nge-gym lagi atau enggak nembak-nembak gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan sore kita nggak sempet nih, jadi kita tuh biasanya habis latihan pagi biasanya langsung pergi ke gym gitu. Jadi ya bisa dibilang 2 kali sih sehari. Kak, di UPH kalau kelahiran 99 artinya sekarang semester 3 ya Kak? Semester 3, Semester berapa semester tuh? terakhir. Oh udah. Kalau di UPH itu jadi 1 tahun itu ada 3 semester. Jadi kalau misalkan di universitas lain itu semester pendeknya tuh nggak dihitung kan, tapi kalau di UPH sendiri tuh dimasuk gitu. Jadi dalam 1 tahun ya 3 semester. Jadi kalau kakak bilang sekarang jadi sekarang ya semester berapa ya, semester 10 karena gitu. hitungannya, karena hitung semester pendeknya dihitung. Kalau universitas lain semester 7, semester terakhir. Kalau boleh tahu? Karena kan udah masuk ganjil. Kalau boleh tahu, kakak jurusan apa kak di UPH? Jurusannya teknologi pangan. Ngomong-ngomong gimana awalnya bisa masuk UPH itu, ikut Eagle Camp ya Kak sebelumnya pas SMA atau gimana? Kalau angkatan aku sendiri itu nggak ada Eagle Camp, maksudnya kayak kita ada open recruitment ya, misalnya open camp yang bakalan kita ada seleksi lah, ibaratnya seleksi buat masuk UPH. Lebih tepatnya angkatan aku sendiri itu nggak ada. Jadi dari UPH-nya sendiri untuk kontak aku sendiri ke personal gitu. Jadi kayak untuk tryout lah, ibaratnya tryout ke UPH gitu. Dari Syatik Zufan. Kalau open selection UPH itu gimana? Kalau open selection tuh biasanya tuh ada, tahun tadi tuh ada di kalian bisa follow aja UPH Sport kalau nggak salah namanya, Instagramnya sih
pasti ada tuh open selection kayak 2 kali apa sekali gitu. Pokoknya 2 kali setahu gue. Tapi ada tahapnya gitu kayak setelah ini dipotong lagi ntar masuk lagi ke tahap kedua gitu sih. Oh gitu ya kak ya. Ini ada lagi nih kak dari Aldo GTN kak. Tips masuk Eagles UPH itu gimana sih kak? Tipsnya sih